lagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengan bertobat, kita meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik, dan mari kita lakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk kami memperbaiki diri, merubah diri, dan Kau beri kesempatan kepada kami untuk selalu mengintrospeksi diri. Biarlah Tuhan kami mempergunakan waktu ini dengan baik. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Bertobatlah dan baliklah kepada Bapa. Dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini adalah perkataan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah bangsa Israel. Israel terbagi menjadi dua, Yehuda dan Israel Utara. Lalu orang-orang Yehuda pada zaman itu seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka, dosa yang paling besar yang mereka lakukan adalah menduakan hati Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka ketika ada persoalan, pergumulan dalam hidup mereka, mereka mencari ilah yang lain. Mereka menyembah berhala. Mereka mencari pertolongan bukan kepada Tuhan, tapi kepada patung-patung. Dan ini satu dosa besar yang mereka perbuat. Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka bahwa Allah lah satu-satunya Allah, dan mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Tapi bangsa Yehuda berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada patung-patung. Lalu Yeremia katakan, kalau engkau tidak bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, maka engkau akan dihukum. Engkau akan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan firman Tuhan itu dinyatakan. Yeremia menubuatkan, mengatakan kepada bangsa Yehuda. Akhirnya tergenapi. Bangsa Israel terbuang dari negerinya sendiri. Mereka dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Tuhan menghukum satu bangsa dan ketika Tuhan menghukum satu orang, maka satu bangsa dan satu orang pun mereka tidak bisa berpaling dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menghukum, tidak ada yang bisa menolong mereka. Banyak bangsa-bangsa yang sudah Tuhan hukum. Dan banyak orang-orang juga yang sudah Tuhan hukum. Mereka tidak bisa berpaling. Hukuman itu akan terjadi. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita tidak mengalami pertobatan, pembaharuan hidup dan perubahan hidup dari tingkah laku kita yang jahat kepada satu hal yang baik, maka kita akan dihukum. Dan hukuman itu akan terjadi bukan hanya nanti waktu zaman kiamat masuk neraka, tapi dalam dunia ini juga kita akan mengalami atas apa yang sudah kita perbuat. Kalau orang jahat, dia tanam kejahatan, dia juga akan menuai kejahatannya. Lalu orang yang jahat tidak pernah puas dengan kejahatannya. Dan ketika orang selalu berbuat jahat dan berbuat jahat, maka kehidupannya juga semakin jauh dari Tuhan. Lalu dalam hidup kita, pertobatan itu adalah jalan satu-satunya. Bertobat
artinya berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, lalu berpaling kepada Tuhan, bertobat, berbalik kepada Bapa. Kata pertobatan itu dalam bahasa Yunani itu metanoia, lalu dalam bahasa Inggris repentance. Artinya apa? Perubahan pola pikir dan perubahan tingkah laku. Jangan hanya pola pikir saja yang berubah, tapi tingkah laku tidak berubah. Pertobatan yang Tuhan inginkan, berubah pola pikir, berubah dalam hati, berubah juga dalam tingkah laku kita. Lalu Paulus katakan, siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Lalu ketika kita diciptakan baru di dalam Kristus, kita juga harus menyesuaikan hidup menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi dalam kehidupan kita, bukan lagi kita menjadi hamba dosa, tapi kita sudah menjadi hamba Allah, anak-anak Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa Raja yang kita sembah? Lalu hidup kita untuk menyenangkan siapa? Tentu sebagai umat Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu hati Tuhan yang tidak Tuhan sukai adalah segala kejahatan, perbuatan dosa, pemberontakan. Jangan menyembah Allah lain, menyembahlah kepada satu Allah. Jangan minta pertolongan kepada yang lain, mintalah pertolongan kepada Allah. Situasi kehidupan bisa menggoncangkan imanmu dan bisa menggoyahkan hidupmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam minggu Advent yang kedua ini, mari kita jalani dengan kita terus mengintrospeksi diri. Bertobatlah, berbaliklah kepada Bapa, dan bertobatlah dari tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Perbaiki diri, Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Mari kita pergunakan dengan baik, sehingga kita menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita mampu mengalami perubahan dalam hidup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk kami terus memperbarui diri, dan mampukan kami untuk kami terus mengalami perubahan dalam hidup. Tuhan menopang kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan juga menopang kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami perubahan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan